Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Umi Aywahyuni with NPM 22411208. I want to explain the material from the statistic course with material pengantar statistika ekonomi. Yang pertama ada pengertian statistika. Ada banyak pengertian tentang statistika, di antaranya yang pertama ada statistika adalah logika atau akal sehat, common sense, yang disertai dengan prosedur-prosedur aritmetika. Logika memberikan metode yang selanjutnya dipakai untuk mengumpulkan dan menentukan data yang diperlukan. Sedangkan aritmetika bersama-sama dengan tabel tertentu menghasilkan sesuatu yang dipakai sebagai dasar penarikan kesimpulan dan mengukur ketidakpastiannya. Yang kedua, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam statistika. Yang pertama ada objektif. Ilmu statistika yang mengandung angka-angka itu tentunya akan dapat diterima oleh semua orang. Demikian pula pada rumus-rumusnya yang digunakan untuk menganalisis suatu data. Maka dari itu, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pengungkap fakta dan kebenaran. Yang kedua yaitu ada universal. Statistika tidak hanya dapat digunakan untuk disiplin ilmu saja, tetapi juga semua disiplin ilmu, bahkan dalam ilmu sastra sekalipun. Selanjutnya ada landasan kerja pada statistika. Yang pertama ada variasi, yakni dengan bekerja pada keadaan yang berubah-ubah alias bervariasi. Misalnya, pada keadaan penduduk, kematian dan kelahiran penduduk, keuangan hingga pertumbuhan biji kacang hijau. Yang kedua ada reduksi, yakni dapat bekerja secara reduksi alias tidak seluruh informasinya harus diolah. Tidak semua subjek atau anggota populasi yang ada harus diteliti, melainkan hanya menggunakan sampel-sampelnya saja. Namun perlu diingat bahwa sampel tersebut juga harus representatif. Untuk mendapatkan sampel yang representatif tersebut, maka diperlukan pemahaman tentang teknik sampling. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara statistika dan statistik? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari metode ilmiah tentang bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi hingga menyajikan data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji. Setelah itu, baru dapat ditarik kesimpulannya menggunakan metode penelitian, survei, dan eksperimen. Sedangkan statistik adalah data yang berupa kumpulan angka-angka hasil pengolahan data yang nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya untuk mempermudah dalam upaya interpretasi sebuah data supaya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Masih berupa data berbentuk angka maupun non-angka yang nantinya akan dikelola dalam proses statistika. Yang ketiga yaitu ada generalisasi, terutama pada jenis statistika inferensial, harus bekerja dengan menarik kesimpulan yang berlaku untuk seluruh anggota populasi berdasarkan sampel yang representatif. Contohnya, pada penelitian pengaruh air limbah hasil cucian biji kedelai terhadap pertumbuhan biji jagung, maka data yang digunakan tentu saja tidak semua biji jagung secara keseluruhan, melainkan hanya menggunakan sampel sebanyak 80 biji saja. Yang keempat ada spesialisasi. Gramet pasti sudah tahu bahwa ilmu pengetahuan ini akan selalu berkaitan dengan angka-angka alias kuantitatif. Nah, statistika memiliki angka-angka yang lebih nyata dan dinyatakan lebih detail. Supaya kuantitatif dapat distatistikan, maka data harus dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis statistika berdasarkan pengolahan data. Yang pertama ada statistika deskriptif, yakni jenis statistika yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data tanpa menarik kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Singkatnya yaitu statistika deskriptif ini hanya memberikan informasi tentang data yang dimiliki saja, tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis maupun menarik kesimpulan yang digeneralisasikan untuk populasi. Statistika jenis ini memang hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data supaya lebih bermakna dan komunikatif. Tentunya disertai penghitungan-penghitungan sederhana yang bersifat memperjelas keadaan dan atau karakteristik data yang bersangkutan.
Contoh statistika deskriptif ini adalah data tentang jumlah siswa di sekolah, jumlah burung di suatu penangkaran, jumlah kelulusan siswa setiap tahunnya, dan lainnya. Data-data deskriptif ini nantinya akan disajikan ke dalam bentuk tertentu, misalnya dalam bentuk tabel, baik dengan distribusi frekuensi tunggal atau kelompok, program, histogram, poligon supaya mudah beserta cepat dipahami. Yang kedua yaitu ada statistika inferensial, yakni jenis statistika yang menyangkut adanya kesimpulan secara valid. Biasanya juga turut memasukkan unsur peluang dalam penarikan kesimpulan. Statistika inferensial ini dianggap menjadi bagian statistika yang berkaitan dengan cara-cara menganalisis data atau sampel dan mengambil kesimpulan. Tentu saja berkaitan dengan masalah estimasi parameter populasi dan pengujian hipotesis. Statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data sampel yang telah dianalisis. Hal-hal yang berhubungan dengan statistika jenis ini adalah yang pertama adalah penafsiran karakteristik populasi dengan menggunakan data dari sampel. Yang kedua yaitu memprediksi masalah untuk masa yang akan datang. Yang ketiga ada menentukan pengaruh variabel, hubungan antar variabel dan menguji hipotesis. Yang keempat, ada penarikan kesimpulan secara umum mengenai populasi apabila ditinjau dari bentuk distribusi parameternya. Maka statistika inferensial dapat dibagi lagi menjadi statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Selanjutnya ada fungsi dan peranan statistika dalam penelitian. Untuk menggambarkan data dalam bentuk tertentu tanpa adanya statistika, data dapat menjadi kabur dan bahkan tidak jelas. Contohnya ada pernyataan berupa beberapa mahasiswa dari 196 orang tengah menempuh ujian dan dinyatakan lulus. Pernyataan tersebut tentu saja tidak jelas karena kata beberapa itu tidak memiliki referensi data yang stabil. Jadi harus diubah menjadi sebanyak 172 orang dari 196 orang yang menempuh ujian bahasa Inggris dinyatakan lulus. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.